Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Apriani. Saya adalah mahasiswi dari Politeknik Kemenkes Mataram, Prodi D3 Gizi, kelas 1A. Di sini saya akan menyampaikan materi Pancasila menjadi dasar negara. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pembahasan mengenai bab 3. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Pancasila dipilih menjadi dasar negara Indonesia sebagai ideologi, sebagai jati diri, dan juga sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. Baik, itu adalah sedikit penjelasan mengenai bab 3. Sekarang, saya akan membacakan beberapa materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Berikut adalah materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, peranan Pancasila di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila yang artinya batu sendi, alas atau dasar, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PKI. Nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan di dalam membentuk negara. Pancasila menjadi dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. Kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi setelah peristiwa penjajahan oleh negara asing sebagai fondasi di dalam memperkuat sikap religi. Dan yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Kelima, Pancasila menjadi identitas dari bangsa Indonesia. Baik, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia dari sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai filsafah hidup bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakan yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara
Dikarenakan tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.